Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Hari ini Masjid Al-Jabbar kembali viral, sahabat. Ya, setelah beberapa waktu yang lalu, masjid ini menjadi perbincangan karena memang pembangunannya yang menghabiskan dana yang begitu besar, yakni mencapai 1 triliun, sahabat. Ini uang negara ya. Bayangkan 1 triliun, sahabat. Kalau dibuat beli kitab itu dapat bertronton-tronton itu kitabnya. Nah, rencananya Ustadz Khalid Basalamah bersama timnya itu akan menggelar semacam rentetan acara di sana. Di antaranya ada semacam kajian yang diisi oleh Ustadz Khalid Basalamah sendiri. Tentu ini mengherankan ya, sahabat. Kenapa? Karena Ustadz Khalid ini kan sempat viral kemarin di beberapa waktu yang lalu gara-gara mengharamkan pajak. Lah ini malah tiba-tiba mau muncul ngisi acara di Masjid Al-Jabbar yang notabene-nya dari uang pajak. Lah fatwanya yang kemarin-kemarin itu maksudnya apa coba gitu ya. Tapi oke lah, kita husnudon saja ya sahabat. Mungkin Ustadz Khalid itu dulu masih plan waktu itu. Dan sekarang mungkin sudah menganggap pajak itu halal, mungkin ya. Meskipun ya memang sampai sekarang belum ada kejelasan dari Ustadz Khalid terkait itu ya. Baik di sini saya lebih menyoroti kepada penolakan yang dilakukan oleh sahabat Ansor kita di sana, sahabat. Langkah penolakan ini menurut saya sudah tepat ya karena penolakannya itu dilakukan sebelum acara terselenggara dan penolakannya juga terbuka. Ditambah lagi yang ditolak itu track recordnya memang tercatat berdampak buruk bagi NKRI ini. Kenapa berdampak buruk? Ya saya kira sahabat sudah tahu lah ya bagaimana fatwa-fatwa Ustadz Khalid terkait tentang lagu Indonesia Raya, hormat kepada bendera merah putih, wayang, dan tradisi-tradisi mayoritas umat Islam di negara kita. Sangat mudah sekali si Ustadz Khalid itu memvonis haram, bid'ah, syirik, dan semacamnya. Yang mana ini jelas berdampak buruk terhadap keberlangsungan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belum lagi jika sahabat melihat fatwa-fatwanya ya, yang diklaim sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kenyataannya cuma kata-kata pemanis saja. Sudah banyak kawan-kawan aswaja kita yang membahas ini ya sahabat. Jadi yang terkena dampak buruk itu tidak hanya keutuhan NKRI saja, tapi merembet juga ke tatanan ilmu agama. Bisa-bisa bicara agama nanti yang muncul ya cuma jargon setahu saya. Bisa-bisa seperti itu sahabat. Nah dari sisi ini tentu sahabat sudah bisa menilai lah ya kenapa Ansor menolak acaranya Ustadz Khalid Basalamah di Masjid Al-Jabbar. Dan perlu didukung yang dilakukan oleh sahabat Ansor kita di sana. Jadi konteksnya bukan masalah menolak pengajian atau kajian. Tapi konteksnya adalah dalam rangka menangkal benih-benih sumber perpecahan. Jelas ini ya. Namun ini perlu disayangkan sahabat. Sayang seribu sayang. Akhir-akhir ini tiba-tiba muncul narasi-narasi buruk yang disebarkan. Mulai dari narasi Banser Ansor tukang menjaga gereja dangdutan, sampai narasi bahwa Banser Ansor tukang membubarkan pengajian, pembenci ulama, radikal. Wah, jadi seolah-olah Banser Ansor ini radikal, benci Islam, tidak toleran, cuma ngurusi gereja, dangdutan, arogan. Banser Ansor membenci dakwah Islam, Banser Ansor membenci ulama, Banser Ansor, wah, dan semacam-semacam itulah ya. Kayaknya kalau kita mengikuti narasi itu, Banser ini kok kayak kelihatan jahat banget seperti itu ya. Buruk sekali kayaknya ini Banser ini sama Ansor. Islam apaan Banser Ansor ini?
Seolah-olah kita ini di framing sedemikian rupa itu, sahabat. Nah, narasi-narasi begini ini kurang ajar, sahabat. Ini perlu diluruskan. Karena konteksnya bukan masalah gerejanya. Sahabat perlu tahu, Banser Ansor itu jumlahnya jutaan. Mereka orang-orang yang dekat dengan ulama. Ngaji udah nggak terhitung lagi mereka itu. Di mana ada ulama, di situ ada Banser Ansor. Gitu yang benar. Konyol sekali menganggap Banser Ansor benci kepada ulama, benci Islam. Apalagi cuma ngurusi gereja. Itu narasi-narasi konyol itu. Ini kawan-kawan yang buat narasi ini apa lupa ya mereka itu. Dulu ada banyak gereja dibom, tempat-tempat maksiat dibom, banyak yang meninggal dunia. Itu yang disalahkan siapa coba? Yang disalahkan umat Islam. Bahkan yang disalahkan ajaran agama Islam. Stigma yang muncul apa coba? Ajaran agama Islam itu seolah-olah ajaran kekerasan, ajaran teroris, ajaran pembunuh, dan semacamnya. Yang rugi justru agama Islam sendiri, sahabat. Yang rugi justru agama Islam sendiri, umat Islam juga. Padahal itu dilakukan oleh segelintir oknum saja yang gagal memahami agama ini. Umumnya orang itu mana mau mereka memeluk agama yang mengajarkan kekerasan. Mana mau mereka menghormati agama yang mengajarkan radikal. Yang ada hanya caci maki, dihinakan, direndahkan. Itu yang mesti kita pahami. Jadi Banser Ansor ini bukan dalam rangka mencintai gerejanya, bukan. Tetapi dalam rangka mencintai kedamaiannya, mencintai kebersamaannya. Itu. Apalagi dituduh sebagai membenci ulama-ulama. Lah ini kan ulama yang mana gitu ya sahabat ya. Sekarang ginilah, sahabat bisa bayangkan sendiri apa jadinya kalau stigma-stigma buruk ini itu terus ada. Islam dianggap sebagai agama teroris, radikal, dan semacamnya. Apa jadinya kalau cuma ego yang dikedepankan? Apa jadinya kalau terus-terusan saling balas caci maki? Nah, Islam ini kalau dianggap sebagai agama yang radikal, mengajari kekerasan, yang ada kan memang dicaci maki. Itu lalu kita balas dengan caci maki. Terus kekeh tidak punya cara apa-apa. Nah, ini kan gimana? Nggak ada selesainya. Maka gini aja lah, sederhananya gini. Ayolah kita lebarkan sedikit saja pikiran kita pahami bersama bahwa tindakan Banser Ansor itu bukan hanya untuk keutuhan NKRI saja, tetapi juga untuk keluhuran dan kehormatan agama kita, agama Islam. Tidak boleh agama Islam ini dipandang buruk dari sisi manapun. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Itu sahabat. Sekian ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.